pemasaran ini lebih ke arah proses ya, proses analisis ya, perencanaan, kemudian implementasi ya, dan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita konsumennya itu kita ingin seperti apa, konsumennya kita seperti apa, siapa aja, kemudian apa yang dipentingkan gitu. Nah, ini juga pentingnya pemasaran dalam keberhasilan bisnisnya. Ada 3 filosofinya nih ya. Filosofi yang pertama adalah filosofi pemasaran ya, fokus pada konsumen. Ingat bahwa konsumen kita ini ya nggak hanya pasien itu sendiri, ada juga yang namanya dokter ya, kemudian perusahaan ya, kemudian juga jasa-jasa daripada jasa pekerja gitu ya. Kemudian 3 pilar berikutnya adalah proses pemasaran ya. Bagaimana implementasi strategi ini minimal teman-teman bisa memahami. Saya yakin teman-teman juga sudah bukan tugasnya dari sisi opsi laboratorium ya. Mungkin juga teman-teman saya nggak mau tahu terkait dengan pemasaran, saya hanya kerjanya di laboratorium. Mindset itu mesti kita buka lebar-lebar ya. Jadi kita kalau seandainya kita memahami bahwa pentingnya pemasaran sehingga meningkatkan income kita yang berdampak daripada finansial kita, apalagi kalau seandainya itu BLU ya, Badan Layanan Usaha ya di RSUD semakin banyak terkait dengan income yang masuk, mungkin tunjangannya lebih besar lagi ya. Nah, begitu juga di swasta ya. Jadi teman-teman juga memahami. Jadi ketika walaupun itu tugasnya adalah tugas daripada tim, tadi juga saya sampaikan tuh sebelumnya tuh ya, di beberapa rumah sakit tuh ada marketingnya tuh, ada marketing dokter, marketing perusahaan ya, kemudian ada marketing khusus pasien gitu ya. Itu juga tergantung dari kebutuhan. Jadi kita minimal tahu lah, jangan sifatnya lempar tangan aja udah biarin itu tugas, enggak seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti paham juga nih terkait dengan strategi pemasaran gitu ya. Kemudian di sini juga ada kepuasan pelanggan. Jangan sampai juga teman-teman yang di ujung tombak dalam hal ini ya marketingnya ya merasa dapat komplain ya terkait dengan hasil output dapur daripada laboratorium ya. Karena yang dikomplain itu yang pertama adalah pasti marketingnya. Nah, marketing yang dikomplain pasti dia mengacu ke dokter patklinnya atau dokter penanggung jawabnya. Nah, dokter patklinnya pasti akan mengacu ke teman-teman ATLM dalam hal ini ya. Jadi mesti dipahami juga ya 3 pilar utama ini menjadi satu kesatuan sehingga teman-teman memahami gitu. Jadi nggak hanya sebatas tugas daripada marketing. Dan ini pun ya dalam upaya ya, dalam penyelenggaraan laboratorium ya kedepannya saya nggak tahu nih karena kan teman-teman yang ada di sini semuanya hampir sudah bekerja di laboratorium pemerintahan gitu ya. Artinya juga kalau seandainya nih kalau seandainya teman-teman ingin berupaya keluar dari atau ingin nyambi untuk melakukan usaha laboratorium, konsep marketing ini atau konsep pemasaran ini harus dipahami gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan juga nih, karena teman-teman sudah posisinya udah di pemerintahan ya, itu pun kalau seandainya ya, teman-teman ingin membuka suatu laboratorium, itu untuk perizinannya itu harus seizin dari pimpinan. Gitu. Kalau nggak ada seizin pimpinan, maka izinnya itu nggak keluar gitu ya dalam pengajuan izin itu seperti itu. Tapi kalau teman-teman di lab yang bekerja di lab swasta mungkin bisa dia mengajukan atas nama sendiri ya, atau juga kalau teman-teman yang di laboratorium pemerintah bisa juga didelegasikan ke temannya yang satu lagi untuk atas nama pembuatan laboratorium. Dan itu juga kalau untuk kerjasama dengan teman-temannya juga harus mesti jelas ini ya, jangan sampai enggak gitu ya, seperti itu ya. Jadi mesti dipahami ya dalam konteks strategi pemasaran, teman-teman tidak hanya memahami ya tugas daripada marketing di rumah sakit atau di laboratorium, tapi juga memahami ketika kita berada di luar ya, di luar dalam arti kita berupaya sendiri untuk menyelenggarakan laboratorium gitu.
Ya, ini nih, ini terkait dengan apa namanya ya, strategi pemasaran ya. Menurut teman-teman apa yang salah nih dari nomor 1 sampai nomor 8 ini ya. Nomor 1 untuk strategi pemasaran ya, dia menyampaikan bahwa hasil 100% akurat tanpa kesalahan. Ada yang aneh nggak dari 1 sampai 8 ini? Yang kedua, jika Anda tidak melakukan tes ini, Anda berisiko tinggi meninggal dunia. Ya. Ini nih upaya untuk menarik konsumen. Ya. Jadi dengan slogan-slogan ya, dengan jargon-jargon terkait dengan mendatangkan atau mendatangkan pasien ke laboratorium berupaya untuk mengeksplor semacam statement strategi pemasaran ya, yang boleh dibilang saya berpikirnya ada salahnya atau enggak ya. Kemudian yang ketiga, diskon 50% untuk semua tes hari ini ya. Nah, di sini juga memberikan diskon 50% gitu. Saya nggak tahu di tempat teman-teman khususnya yang di swasta ya. Kalau di negeri mungkin ada juga ya, cuma dia itu sudah distandarkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau di teman swasta ini diskon sampai 50% ya untuk semua tes hari ini, luar biasa ya jargon-jargonnya. Kemudian yang keempat, memberikan komisi kepada dokter atau klinik untuk mengarahkan pasien ke lab tertentu. Dan ini yang sering kita temukan ya, yang pastinya juga bukan hal yang bukan hal yang ini gitu, itu umum sepertinya. Kemudian layanan kami telah digunakan oleh ribuan pasien. Itu mengklaim sendiri, ya kan? Ya, jadi di labnya ini mengklaim sendiri, ya. Kemudian adanya voucher nomor 6, ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dapatkan voucher belanja Indomart, umpamanya. Kemudian eh, nomor 7 juga tes kami terbukti secara klinis meningkatkan harapan hidup hingga 20 tahun. Waduh, klaimnya besar. Jadi kalau menurut teman-teman, kemudian 8, jangan percaya hasil laboratorium X, alat mereka tidak standar, jelek-jelekan. Kira-kira bisa nggak saya mendapatkan apa namanya ya, 1 atau 2 daripada komentar dari teman-teman terkait dengan slogan-slogan seperti ini? Coba bisa tahu nggak? Silakan saya kalau teman-teman ingin menyampaikan terkait dengan 1 sampai 8. Apa yang salah kira-kira? Harusnya seperti apa gitu? Nomor 8, Pak. Oke. Iya, dengan siapa nih? Doni, Pak. Iya, Pak Doni. Ya, gimana sih Pak Doni? Menurut saya yang nomor 8, Pak, yang menjatuhkan pesaing, Pak. Jadi pesaingnya tidak sehat. Ya, kalau menurut Pak Doni ini dari 1 sampai 8 itu sebetulnya boleh dianggap salah semuanya atau sebagian atau semuanya sah-sah aja gitu ya? Ada yang ini sih, Pak, ada yang punya nilai jual juga sih, Pak. Kayak misalkan nomor 3, Pak, di situ diskon 50%. Itu juga menurut Pak. Ini mereka termotivasi untuk melakukan tes gitu, Pak. Hmm. Dan Terus itu ada ya dan itu menurut Pak Doni yang 50% itu apa namanya masuk akal gitu ya? menurut saya itu masuk akal, Pak. Gitu, Pak. Karena saya juga nemuin beberapa flyer-flyer dari laboratorium juga seperti itu, Pak, beberapa. Tapi mungkin tidak 50%, mungkin sekitar 20%. Ya, betul. Ada lagi nggak? Makasih Pak Doni. Pak, Silakan Bu Ismitra. kayaknya semuanya itu ini sih Pak, nggak sehat. Salah semua. Tapi kalau yang pertama hasil 100% akurat tanpa kesalahan kayaknya nggak apa-apa deh Pak. Nah, yakin. Ya Ingat, kan nih, ada pra-analitik, ada analitik, ada pasca analitik. Pra-analitik kesalahannya berapa persen? Ada kan? 60. Terus analitik kesalahannya berapa persen? Pasca analitik berapa persen? Nah, kalau saya ada 100% semuanya memungkinkan nggak?
Kan goals-nya 100%. Tapi kenyataannya kan nggak tentu 100% juga. Kita nggak tahu. Yang Iya, ngerjain banyak makanya orang, kalau ditanya salah, salah semua itunya. Iya. Nah, nggak salah boleh, sih, boleh. kurang bener aja. Nah, terus kira-kira eh, yang lain gimana nih? Ya. Memberikan komisi kepada dokter. Nomor 4. Wajar Pak itu Pak. Sebenarnya Tapi udah nggak banyak lagi boleh, Pak, kalau komisi ke dokter rahasia kenapa umum. tuh? yang mengarahkan pasien ke lab-lab tertentu itu. Jasa marketing Pak. Iya. Jadi itu sah-sah aja ya. Ada beberapa yang sah-sah aja ya. Gak apa-apa, silakan Kenapa? aja. Kita kan ini diskusi nih. Karena bagaimanapun juga kita kadang-kadang sukar juga apa namanya mengendalikan gitu ya kondisi seperti ini gitu. Cuman kalau kalau ke komisi begini kan Pak, jadinya nggak sehat persaingannya. Kalau seandainya ya, maunya ke lab yang lebih bagus, tapi karena komisinya ke labnya yang agak kurang gitu kan, jadinya nggak sehat gitu Pak. Itu Ya, sebenarnya bisa aja Pak di harganya aja kalau ada komisi. Karena pasti dokter mengharapkan komisi juga. ya udah nih. Ya, ada nggak mungkin kalian yang melalui chat silakan aja. Ya, saya cuma brainstorming aja nih kira-kira dari 1 sampai 8 berapa sih yang memungkinkan masih bisa dianggap ideal atau dianggap apa namanya masuk akal gitu ya, udah sesuai kriteria etika gitu. Apalagi nih, tes kami terbukti secara klinis bisa memperpanjang umur hingga 20 tahun. Berhayal Itu itu susah Pak. sih Pak. Terakhir nggak tahu emang mungkin nomor 6 Pak ya. Ada lagi nggak nih ya di tempatnya itu? Khususnya coba yang di lab swasta, di rumah sakit swasta nih. Ini model-model kayak gini pernah dilakonin nggak nih? Kalau yang nomor 3 Pak itu pernah, cuman nggak semua pemeriksaan juga Pak. Itu kan biasanya pakai sistemnya itu eh, seperti subsidi sidang gitu ya Pak ya. Jadi pemeriksaan yang sering itu untungnya itu untuk menutupi pemeriksaan yang sedang didiskon. Seperti itu. Kalau Iya, untuk semua tes itu 50% sepertinya berat, kecuali ada beberapa keadaan gitu. iya, iya, Mas Jidan. Iya. Jadi emang kadang-kadang kita suka menghindari ya. Bahkan saya pun terkadang melakukan itu gitu ya, melakukan itu ya untuk beberapa poin gitu ya. Tapi balik lagi ini kembali ke apa di hati nurani kita ya, kemudian layak tidaknya, ideal atau tidaknya, pantas atau tidak pantasnya gitu ya. Nah ini di apa di chatbox ini ada nih dari beberapa teman ya, tuh ya kan, dari ibu apa dari Dewanti ya, marketing masih ya boleh biasanya gitu ya. Nomor 6 juga nih dari Amanda nih masih bisa dilakukan untuk pemasaran gitu, nomor 6 ya. Masih bisa ya. Oke deh. Nanti kita kita bahas aja satu-satu ya. Kemudian nih dari Frederica, masih memungkinkan Pak karena masyarakatnya biasanya akan tertarik jika mendapat untung lain jika sudah mengeluarkan uang lebih untuk pemeriksaan. Nah, kemudian nih dari Mundria ya, nomor 4, boleh saja misalnya kami tidak ada pemeriksaan terbit maka kita rujuk ke lab rujukan berdasarkan ya ini komisi kepada sesama labnya ya gitu ya. Kemudian dari Afrian masih nomor 4 menunjuk sudut yang wajar. Masih ada ya. Nah kalau ditanya itu ada nggak ya apa namanya juknisnya itu ya? Apa minimal ada acuan regulasinya gitu ya? Ini yang menjadi perlu diperhatikan nih, gitu ya.
Oke, kita coba ya terkait dengan apa yang salah ya dari hasil ini. Kita coba nih ya. Kita lihat daripada yang nomor satu. Nomor satu ini dia itu mengiklankan ya, mengiklankan layanan laboratorium ya, dengan klaimnya yang mungkin juga tidak dapat diverifikasi nih hasil 100% akurat tanpa kesalahan ya. Padahal nih ya, kalau kita cermati secara teoritis ya, teman-teman kan pasti udah belajar kan mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Bahkan pra-analitik juga ada lagi sebelumnya tuh, pra-analitik. Di situ dijelaskan tuh tingkat-tingkat kesalahannya ya. Kalau seandainya pra-analitik itu kesalahannya sampai 60%, itu ada sisi kesalahannya tuh ya. Jadi mesti pada waktu pra-analitik juga mesti dipahami itu ya. Kemudian analitik sekitar 10% ya. Nah, kemudian yang pasca analitik sekitar 5%-an. Nah, persen-persen itu menunjukkan bahwa setiap step itu ada kesalahan ya. Nah, artinya apa? Bahwa kesalahan dalam hasil lab itu, apakah itu human error atau dari sisi teknis, selalu mungkin terjadi. Jadi slogan-slogan ini kayaknya ngambul gitu ya. Yang nomor satu nih khususnya ya, hasil 100% akurat tanpa kesalahan. Ya, nah itu udah pasti ngambul gitu. Nah, kalau kita bicara ya, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan ya, itu ada tuh ya, ada namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen itu. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang jasa dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar, misleading mengenai barang atau jasa. Nah, itu dia. Ini kalau seandainya ada orang yang dengar, tiba-tiba teman laboratorium teman-teman mengeluarkan statement ini terkait dengan upaya mengiklankan, ya, ada yang lapor, kena delik nih jadi ya. Kemudian yang kedua nih kita bahas ya. Jika Anda tidak melakukan tes ini, Anda beresiko tinggi meninggal dini. Coba kan. Ini seolah-olah kayak nakut-nakutin nih ya. Jadi kalau seandainya datang ke laboratorium, nanti kalau seandainya ada yang mau interupsi silakan aja ya, nggak apa-apa silakan aja. Ya. Jadi itu sifatnya tuh menyebarkan kayak ketakutan ya. Jadi karena ketakutan ditakut-takuti ya, maka masyarakat menjadi cemas nih. Ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin contohnya mungkin ada kali ya beberapa pemeriksaan ya terkait dengan poin nomor 2 ini ya. Nanti cari aja deh contohnya ya. Umpamanya untuk pemeriksaan untuk hematologi atau kimia klinis ya. Nah, kemudian yang di sini juga itu kan sifatnya menyebarkan ketakutan ya. Nah, ketakutan ini ya dari sisi hukum juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya di pasal 17 juga disebutkan tuh ya. Penggunaan iklan yang memanipulasi atau mengeksploitasi ketakutan masyarakat. Jadi kita nggak boleh menyampaikan promo ya, yang sifatnya itu memberikan ketakutan di masyarakat. Kemudian yang nomor 3 nih ya, diskon 50% untuk semua tes. Ada nggak yang diskonnya sampai 70%? Masuk akal nggak? Yang 50% aja kadang-kadang ini bisa dipertanyakan nih ya. Jadi ketika pihak manajemen ya memberikan diskon besar yang tidak dijelaskan ya, kemudian juga menaikkan harga layanannya ya agar tetap mendapatkan keuntungan gitu. Misalnya nih yang tadi ini nih ya diskon 50% ya. Namun harga awalnya sengaja dinaikkan gitu. Jadi selisihnya jadi diskonnya jadi sekitar 20% gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang sifatnya dari sisi etika ya, dari sisi hati gitu ya. Itu kan sepertinya ada semacam pembohongan gitu ya. Jadi kiranya nanti bisa menjadi bahan kontroversi. Bisa aja sih seandainya teman-teman di labnya yang di swasta ya memberikan suatu diskon yang besar karena dia membeli bahan regen consumable dalam jumlah besar, dia juga mendapatkan
apa namanya, diskon yang besar sehingga dia bisa memberikan diskon juga besar. Ya. Kemudian juga terkait dengan nomor 4 ya, memberikan komisi kepada dokter atau klinik, dan ini yang umumnya juga bisa terjadi ya di kalangan kita, dan kadang-kadang kita di rumah sakit swasta atau di laboratorium swasta kita suka menghindari ini ya. Jadi untuk mengarahkan pasien ke laboratorium tertentu ya, bahkan nih rumah sakitnya itu rumah sakit RSUD ya, taruhlah di rumah sakit RSUD di Kabupaten Bandung Barat dengan kota Bandung ya, itu RSUD-nya kadang-kadang bersaing gitu ya. Bersaing dalam arti karena mereka ditarget oleh Pemdanya untuk bisa pemasukannya sekian M ya. Dan itu terjadi kadang-kadang PKM di wilayahnya kota Bandung, pasien-pasiennya itu dirujuk di Kabupaten Bandung. Melalui apa pendekatannya? Memberikan komisi. Dan itu secara tadi disampaikan ya teman-teman ya, itu nggak masalah yang umum Pak, itu sudah terjadi gitu ya. Tapi apa iya ya? Kita balik lagi, apa iya ya? Ini sama-sama pemerintah daerah ya, satu Kabupaten Bandung, satu Kota Bandung. Ya. Jadi wilayahnya itu yang di puskesmas pada ada sakit, tolong dikirim aja tuh. Harusnya kan dikirimnya ke wilayah setempat gitu. Tapi ini karena apa namanya ditarget oleh Pemdanya, maka dia melakukan hal-hal yang seperti poin nomor 4 gitu. Ya. Nah di sini nih, nah ada juga nih. Ada nggak yang hukuman dilanggar nih di undang-undang nih, di undang-undang kesehatan mungkin ya, yang sudah di undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya. Ini dilarang melakukan praktek pemberian komisi ya. Ya, kita sebutnya namanya kickback ya. Karena melanggar prinsip etika medis gitu. Di kode etika juga, kode etik kedokteran juga ada itu ya. Jadi melakukan pelarangan ya untuk kolusi antara tenaga medis dan lab dalam bentuk komisi rujukan gitu. Ya. Itu sebetulnya udah ada, tapi kembali lagi ya, ini sebagai bahan diskusi ya, karena kita kan di ruang akademis ya, artinya juga hal-hal yang kayak gini boleh aja kita diskusikan gitu ya, biar teman-teman tahu ya, ada pasal-pasal tertentu yang menstate bahwa tidak diperkenankan untuk poin nomor 4. Ya. Nah, kemudian ya, nanti kalau ditanya nih teman-teman, Pak, terus lanjutnya seperti apa nih? Nah, inilah jadi bagian tantangan kita bersama. Kalau saya ditanya harusnya bagaimana, ya harusnya bagaimana yang ideal gitu kan ya, tapi kenyataannya nggak bisa ada penindakan, ya itulah tantangan kita. Kemudian yang nomor 5 ya, layanan kami telah digunakan oleh ribuan pasien yang kini bebas diabetes umpamanya ya. Nah itu artinya dia menggunakan data pasien untuk mengiklankan layanan tanpa izin gitu ya. Nah, itu kan privasi pasien itu kan mesti dijaga juga ya kan. Nah, kemudian yang poin nomor 6 juga nih, ya. Pemberian hadiah ya. Memberikan insentif agar pasien melakukan pemeriksaan sebenarnya sih tidak diperlukan juga ya, harusnya gitu ya. Tapi kenyataannya memang ada ini, ya. Ada yang voucher belanja di beberapa tempat ya, atau juga voucher untuk pemeriksaan berikutnya gitu. Kemudian yang nomor 7 ya, ini lebih ke arah informasi yang sifatnya informasi palsu gitu ya. Jadi menggunakan yang mungkin juga data-datanya nggak jelas ini kan ya, untuk promosikan layanan gitu ya. Nah ini yang nomor 8 juga terkait jangan percaya hasil laboratorium X, itu sifatnya kayak semacam mencemarkan nama baik kompetitor yang mungkin sifatnya dari mulut ke mulut gitu ya. Dan ini yang terjadi gitu ya. Jadi dari 1 sampai 8 ya, kita kembali lagi ke masalah etik ya, bagaimana kita menjalankan proses penyelenggaraan laboratorium gitu. Minimal teman-teman punya argumen ya.
1 sampai 8 ini sebetulnya kalau diteliti lebih lanjut, ada sisi yang namanya dari sisi etik nggak cocok, dari sisi peraturan melanggar, dari sisi hukum ada permasalahan-permasalahan yang nggak boleh dilanggar, gitu, ya. Nah, kalau kalau ditanya harusnya seperti apa sih? Ya harusnya ya ideal gitu ya. Seperti yang pertama memberikan informasi ya, informasi yang akurat dan transparan gitu. Nah, kemudian juga kita tetap melakukan edukasi terhadap pelanggan, ya, menjaga privasi pasien, ya itu hal-hal yang sifatnya dari sisi kelayakan dalam penyelenggaraan sih yang mesti idealnya mesti ya dipatuhi lah seperti itu ya. Kemudian menjalankan kerjasama secara etis ya. Idealnya juga nih ya, ini kita bicara ideal ya kan. Hindari memberikan komisi ya yang terkait nomor 4 nih ya. Tapi kita lebih gantinya membangun kerjasama ya, persuasi berdasarkan kualitas layanan gitu ya. Misalnya kami terbuka lah untuk kolaborasi resmi dengan dokter atau klinik untuk memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Ini ada nih di kode etik kedokterannya. Jadi pada prinsipnya semuanya itu sudah diatur gitu. Tapi pada implementasi di lapangan ini semuanya sudah dilakukan juga, ada semacam implementasi dari penyelenggaraan proses bisnis laboratorium. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau ini nggak apa di apa namanya diinterupsi nggak? Jadi hal yang nomor 1 sampai 8 ini kadang-kadang sukar dihindarkan ya, sukar dihindarkan. Saya sendiri pun mungkin kalau di lapangan selaku jadi petugas apa bukan petugas menjadi tugas marketing pasti mengupayakan strategi-strategi berupaya supaya konsumen itu datang ke laboratorium kita bagaimanapun caranya. Tapi ingat bahwa kita ada rambu-rambu yang dari sisi kode etik dan peraturan itu sudah di state gitu. Jangan sampai juga kita laboratoriumnya dilakukan dengan pihak lain karena pelanggaran atau ya. Nah, memang benar ya bahwa tekanan bisnis dari sisi persaingan ketat dapat membuat praktik ini menjadi tidak etis ya, sulit dihindarkan ya. Itu aja sih yang saya sampaikan terkait apa namanya diskusi apa yang salah dari nomor 1 sampai 8. Ya, ini terkait dengan segmentasi pasar lab kesehatan ya. Kita tadi lab kesehatan kan bagi 2 ya, lab medis dan lab kesmas. Nah, segmentasi pasar ya umumnya yang ada ya yaitu mulai dari pasien umum itu paling banyak, hampir 40% ya. Ini terdiri dari kelompok individu ya yang pastinya juga membutuhkan pemeriksaan ya rutin ya, kesehatan rutin, layanan diagnostik ya, dan berbagai jenis pemeriksaan laboratorium juga mungkin atas permintaan sendiri gitu ya. Kemudian ada juga dari rujukan dokter ya, kemudian juga untuk keperluan medical check up ya. Nah kemudian ada lagi nih yang pasien asuransi, nanti dilihat ya, nih apa yang saya sampaikan nanti bisa tertuang dalam tugas berikutnya nih, ya ampun tugas lagi. Tenang aja deh, kalau masalah tugas mah tenang aja mas saya ya. Kemudian yang berikutnya pasien asuransi ya. 30% nih terdiri asuransi kesehatan dan membutuhkan labnya. Itu yang umumnya ya. Tapi sekarang kan asuransi udah juga cukup gencar-gencarnya ya terkait dengan pemeriksaan lab. Kemudian ada juga pasien corporate ya, kelompok ini adalah perusahaan atau organisasi yang pastinya memerlukan layanan lab untuk karyawan ya seperti medical check up ya, mungkin juga tes narkoba ya atau pemeriksaan kesehatan kerja ya. Mungkin dengan partai yang lebih besar pastinya juga bisa memberikan harga yang kompetitif ya untuk volume yang besar gitu ya. Nah, kemudian ada juga pasien spesialis nih. Ini teman-teman kalau bisa ya, bisa masuk ke
laboratorium, bukan di Pasyankes ya, klinik-klinik utama, klinik-klinik mandiri ya, atau Pratama ya, yang melakukan penyelenggaraan praktek spesialis. Di situ bisa juga tuh insersi menjadi laboratoriumnya atau jadi target marketing daripada apa namanya, target marketing laboratorium gitu kan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, analisis lingkungan internal dan eksternalnya ya, yang pastinya juga di sekarang kan eranya era globalisasi ya, persaingan sektor kesehatan juga semakin intens nih, apalagi dari aplikasi tadi beberapa saya baca tuh terkait penugasan tuh, ini teman-teman swasta lukanya lebih maju, lebih lebih cepat dia itu mulai menggunakan aplikasi ya, menggunakan strategi marketing ya. Kalau pemerintah yang dikelola ya, lab-lab pemerintah yang dikelola oleh lab-lab yang di RSUD ya, di pemerintahan ya, yang dikelola oleh pemerintahan itu lebih bagus juga, cenderung ke arah bagaimana strategi mulai dari sisi harga yang kompetisi gitu ya. Nah, jadi terkait dengan laboratorium kesehatan yang harus memiliki strategi yang efektif ya. Yang pertama adalah untuk mencoba mensosialisasikan layanan. Ini kan memberitahu masyarakat nih ya. Kita memberitahukan masyarakat ya tentang layanan yang ditawarkan. Itu juga saya baca di beberapa tugas ya yang dikumpulkan juga disebutkan tuh ya, bahwa pelayanannya mulai menyiapkan pelayanan molekuler ya, pelayanan kimia klinis ya, psikologi, imunologi, sampai yang tingkat advance ya, yang excellent ya, mulai dari genomik ya, sampai dengan genomik tuh ya, tadi saya lihat juga tuh ya. Jadi di situ ditawarkan ya kemampuan-kemampuan yang mulai jenis tes yang sampai keunggulannya dan manfaatnya. Jadi beberapa di BB Genomik juga menyampaikan tuh, saya udah baca tuh yang terkait dengan penugasan itu. Kemudian juga terkait mempertahankan keberlanjutan usaha. Ya. Keberlanjutan usaha ini berupaya untuk menarik pelanggan baru nih ya, dan mencoba mempertahankan pelanggan lama agar labnya tetap beroperasi dan berkembang. Jangan sampai juga kita oleh karena kesalahan ya dari sisi penyampaian informasi ya, akibatnya konsumen yang harusnya ada di wilayah kita beralih ke wilayah lain. Kemudian juga terkait dengan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang ya. Kita mencoba mengikuti tren dan permintaan pasar serta beradaptasi dengan pastinya juga perubahan teknologi dan kebutuhan pasien ya. Teknologi ini kan semakin tinggi nih. Makanya saya nanti di pertemuan berikutnya kita bicara tentang teknologi, bagaimana teman-teman bisa memahami, mempelajari minimal konsep-konsepnya aja terkait teknologi tersebut ya. Karena teknologi semakin berkembang nih ya. Semua mata kuliah yang dipelajari itu pasti ada teknologi tepat gunanya yang memungkinkan bisa kita gunakan sebagai bagian strategi marketing ke strategi pemasaran ke konsumen ya, kita sampaikan tuh ya. Nah, teman-teman juga dengan kemampuan ya, ini kan ada teman-teman sudah belajar dari sisi pemeriksaan hematologi, kimia klinis, serologi, imunologi, mikrobiologi, dan itu harusnya ini teman-teman harus memahami secara teori juga nih, mesti kuat juga nih. Jadi kita sejalan dengan kemajuan teknologi ya, teman-teman juga memahami secara teori ya. Nah, syukur-syukur ingat yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk penanggung jawab laboratorium ya, itu nggak didasarkan pada pendidikan tapi kompetensi ya. Nah, harapan saya sih teman-teman semua itu pelajari itu ya. Sisi patofisiologinya, sisi teknisnya, saya yakin kalau teman-teman mempelajari secara tekun ya bisa menguasai mulai dari analitiknya, pasca analitiknya ya, sampai dengan interpretasinya. Saya yakin itu ya, bahkan bisa menjadi konsultan juga gitu ya. Ini sebagai peluang gitu ya. Karena kan kita udah punya tuh di KMK-nya, tapi baru dari sisi
laboratorium kesehatan masyarakat ya. Di sini ada nih Labkesmas di tempat kita ada nih ya. BBLBK termasuk Labkesmas juga, kemudian di Batam juga ada. Di harapan saya nanti ada turunan-turunan untuk laboratorium medis untuk standarnya, kira-kira kompetensi untuk penanggung jawab lab itu apakah harus untuk Patklin atau kita juga bisa gitu. Harapan kita sih kita bisa gitu ya. Nah, kemudian juga nih analis lingkungan ya, internal dan eksternal ya. Jadi di internal juga kita harus tahu nih ya, terkait dengan kekuatan ya. Jadi kualitas layanan ya, kemudian kita punya peralatan canggih ya, kemudian juga yang juga dari sisi kelemahannya ya, untuk internal juga mulai mungkin juga kurangnya promosi, keterbatasan akses ya. Jadi mau nggak mau nih yang strategi pemasaran atau marketing juga mesti tingkatkan yang terkait akses konsumen ya. Gitu. Kemudian ada juga faktor eksternalnya ya, untuk mulai dari meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakatnya sekarang udah gampang loh akses terkait dengan kesehatan gitu ya, upaya untuk menjaga diri ya, kemudian ada pertumbuhan industri kesehatan juga ya, kemudian juga ada terkait dengan teknologi baru. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa teknologi ini membuka inovasi layanan. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu, ada yang tahu kali ya, bahwa pemeriksaan glukosa ya yang harusnya dengan menggunakan diambil ya dengan ditusuk di pinjer prik ya, mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan pinjer prik, jadi cuma ditempelkan aja. Ini kan semacam terobosan-terobosan teknologi baru gitu ya. Kemudian juga dari sisi eksternal kita juga memahami ancamannya gitu ya. Kita lihat nanti nih ya. Nah, ini kita mencoba memahami terkait dengan sisi bagaimana strategi pemasaran itu dilakukan. Kita analisis SWOT ya. Jadi mulai ada kekuatannya ya, tim profesionalnya. Ini teman-teman kan tadi juga tim ahli ATLM ya, artinya dia mempunyai kapasitas kompetensi terkait dengan di laboratorium. Kalau bisa sih jangan dispesifikkan gitu. Kalau bisa sih semuanya harus bisa nih. Ya. Jadi di setiap lini, apakah itu saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ini teman-teman ini hematologi tersendiri. Mungkin kalau rumah sakitnya besar ya masing-masing tuh. Ya. Tapi kalau seandainya lingkupnya adalah nggak terlalu besar ya, itu kalau bisa sih bisa memahami, menguasai semuanya gitu ya. Ini bukan untuk kepentingan rumah sakit aja, tapi untuk kepentingan kita juga nih, kepentingan kita dalam upaya kita membranding nama kita gitu loh. Jadi kita paham dari sisi mulai dari analitik, pasca interpretasi sampai konsep-konsepnya dan semuanya gitu ya. Saya sih harapannya seperti itu ya. Untuk membuat ya kita jadi lebih profesional, ya. Jadi menjadi kekuatan nih ya. Kemudian juga ada peralatan modern ya, dilengkapi dengan teknologi tadi juga saya sampaikan, kemudian juga layanan berkualitas nih. Ya. Jadi layanan berkualitas itu fokus pada hasil yang terpercaya ya. Kemudian kita lihat, nah poin 2-nya nih, kelemahannya nih, ya tadi juga sampaikan nih, kurang promosi, lokasi kurang strategis ya. Ini lokasi kurang strategis saya pernah lihat nih ya. Saya melihat lokasi kurang strategis Labkesmas. Coba bayangkan ya. Labkesmas tempatnya kurang strategis itu. Jadi akses masyarakat kota yang harusnya bisa menjangkau karena posisinya ada di di luar kota ya, tapi dia berdiri di sana ya, jadinya menyebabkan posisinya itu menjadi sukar diakses oleh masyarakat yang membutuhkan gitu ya, jadi terlalu jauh gitu ya. Kemudian juga harga tinggi. Ya saya tahu ya, kalau harga kita bisa bandingin, nanti jadi bagian daripada teman-teman untuk memikirkan untuk tugas berikutnya nih ya. Jadi harga tinggi nih, biaya layanan yang relatif mahal mungkin jadi hambatan ya bagi sebagian pelanggan. Itu juga bagian dari kelemahan ya. Poin 2. Kemudian ada kesempatan nih ya, pertumbuhan industri kesehatan ya, kemudian teknologi baru tadi saya sampaikan, kesadaran kesehatan meningkat. Kemudian ada ancaman juga nih ya,
banyaknya laboratorium lain yang dapat menciptakan tantangan untuk memetakan posisi di pasar. Ya. Ingat, strategi kita tidak boleh menjelek-jelekan yang lain ya. Yang pastinya kita tetap mengacu pada aturan ya dan etika terkait dengan penyelenggaraan laboratorium. Nah, kemudian juga kadang-kadang ada regulasi pemerintah nih, ya. Contohnya apa nih? Perubahan kebijakan atau peraturan yang bisa mempengaruhi operasional laboratorium. Ini sekarang kan pemerintah udah men-state tuh kan di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ya, kemudian ada PP-nya tuh ya. Di situ di awal juga laboratorium kesehatan itu dibagi yang tadinya laboratorium klinik coba ya. Itu kan perubahan regulasi ya, yang pastinya juga dari sisi nanti akreditasi ya, kemudian sistem pelayanan, strateginya itu kan pasti ada perubahan-perubahan, itu ancaman juga itu ya. Nah, kemudian juga perubahan tren ya. Perubahan tren terkait dengan dinamika kebutuhan pelanggan nih ya, dapat menjadi tantangan juga nih ya. Nah, ini ya teman-teman kalau bisa memahami ya marketing mix atau bauran pemasaran ya, ini bagian daripada yang pastinya ya, yang pastinya juga menjadi bagian yang nggak bisa diabaikan ya, terkait strategi marketing. Jadi nanti ini sekedar informasi aja ya terkait dengan penambahan wawasan ya. Jadi marketing mix ini merupakan sebuah gabungan strategi nih, ya. Manajemen pemasaran dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan ya. Ya. Kemudian ini terdiri dari gabungan variabel yang diharapkan mampu mempengaruhi dan menciptakan kepuasan konsumen. Ya. Ini ada 7, ya. Mulai dari produk, ya, produknya jenis layanan apa. Nah, ini saya bolak-balik menyampaikan ya dari awal sampai akhir. Mulai tadi diskusi terkait penugasan sampai dengan setiap slide itu berkali-kali kita ulangi. Ya. Jadi ada namanya marketing mix ya dari nomor 1 sampai 7 ya. Nah, mulai dari produk, jenis layanan tadi juga udah teman-teman sudah menyampaikan dalam tugas ya. Kemudian harga ya, kompetitif ya. Kemudian tempatnya juga, promosi ya. Nah, promosi juga media cetak juga jadi bagian yang tidak kalah pentingnya ini ya, terkait dengan menggunakan media cetak digital ya, atau lokakarya, ya, pertemuan, pameran ya. Layanan gratis ya. Minimal untuk mengetahui brand name daripada laboratorium ya, untuk menarik pelanggan. Kemudian juga kita nih yang nomor 5 ini ya, marketing mix lainnya adalah man-nya ya, orang, people ya. Jadi kinerja dan sikap karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tadi juga saya sampaikan. Mungkin tugas marketing itu dia menyampaikan ya, ke konsumen, tapi harus diimbangi oleh teman-teman yang bekerja di dapur dalam hal ini di wilayah laboratorium pemeriksaan. Kalau hasilnya jelek, yang pertama kali dimarahin adalah marketingnya, kemudian dokter paklinya, kemudian baru teman-teman yang di laboratorium yang mengerjakan. Ya, artinya adalah pengaruh daripada kualitas kerja teman-teman yang di laboratorium itu ya menjadi bentuk ya, performan ya bagi pelayanan laboratorium. Misalnya juga ketika nanya hasil ya, itu kan perlu juga ya keramahan, ya. Kemudian pengetahuan teknik. Tadi juga bisa sampaikan pengetahuan teknik nih. Jadi begitu ada orang menanyakan terkait dengan laboratorium ya secara teori, wah teman-teman udah bisa nih interpretasinya nih ya. Kemudian ada proses ya. Kemudian proses ini standar operasi pelayanan untuk memastikan nilainya cepat dan tepat. Gitu ya. Kemudian ada bukti fisik ya. Fisik itu maksudnya ini biasanya lebih cenderung di laboratorium swasta nih ya. Lingkungannya nyaman ya. Seperti ruang tunggu, kemudian ada tempat bermain anak-anak, ya, desain menarik ya. Desainnya juga karena kita lihat juga biasanya transparan tuh ya di kaca ya. Dan itu menunjukkan ya supaya menghilangkan black box spesimen masuk ke laboratorium ya nggak ketahuan tiba-tiba keluar hasil. Nah, dengan transparansi ya, biasanya itu di lab-lab swasta kan kita lihat ya
Kenapa itu ada transparansi orang yang mengerjakan spesimen, yaitu untuk konsumen tahu gitu, orang baru rupanya spesimen yang masuk, yang setelah diambil dilakukan pemeriksaan dengan alat dan teknologi yang cukup sophisticated gitu ya. Nah, itu bentuk tuh ya. Kemudian fasilitas tambahan ya, mulai dari area bermain anak-anak, tempat parkir, musola ya. Itu bagian daripada strategi implementasi daripada marketing niche-nya. Nah, ini dia ya untuk strategi pemasaran yang efektif ya. Ya, ini terkait dengan promosi ya, ada satu promosi. Ya, nah, promosi juga menggunakan iklan online nih, media sosial tadi ada tuh menggunakan aplikasi kemitraan ya, menjangkau lebih banyak pelanggan untuk kita bisa meningkatkan brand name-nya gitu ya. Oke. Kemudian juga pengembangan layanan juga ya, memperluas layanan ya, jenis layanan seperti pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi nih ya, untuk memenuhi kebutuhan yang lebih beragam. Saya yakin juga teman-teman ini kalau sudah memahami konteks daripada interpretasi laboratorium, boleh tuh sebetulnya menyampaikan melalui media sosial ya, yang sifatnya tidak provokatif ya seperti kan, tapi lebih berupaya untuk mencerdaskan daripada masyarakat Indonesia gitu ya. Saya juga sering menulis di beberapa artikel ya, atau jurnal ya, itu penyampaiannya ke masyarakat biar masyarakat memahami gitu ya. Itu juga bagian upaya brand name kita loh. Jadi begitu teman-teman memahami secara konteks teori beberapa penyakit ya, atau kalau syukur-syukur sih semuanya gitu ya. Kemudian disampaikan dalam bentuk artikel online, itu jadi brand name buat teman-teman yang nantinya secara pribadi ya itu dapat keuntungan juga nanti secara finansial ya. Jadi nggak hanya cukup di laboratorium aja. Percaya deh ya. Kemudian juga dari sisi customer service ya, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan respon cepat nih, nah dan profesional ya. Nah, itu juga ada tim customernya juga tuh ya. Apakah itu melalui WhatsApp, hasil cepat ya. Begitu konsumen nanya hasilnya gimana, langsung kirim. Kalau nanya dijawab ya, kalau nggak nanya hasil ya apa, yang penting kita udah menyampaikan. Kemudian juga digitalisasi nih ya. Digitalisasi terkait dengan aplikasi online tuh. Tadi ada tuh di mana ya? Di Mitra atau di rumah laboratorium Paramita itu ya tadi ya. Mengembangkan aplikasi online untuk kemudahan booking ya, akses hasil tes ya. Ini contohnya nih meluncurkan aplikasi lab yang memungkinkan pelanggan memesan pemeriksaan nih. Ya. Bayar secara online ya, pakai QRIS ya, melihat hasil tes di mana di dalam konteks yang memahami ya, mungkin juga belum berpikir wah saya kayaknya setelah keluar dari lulus ya nggak berpikir untuk bikin laboratorium, tapi masih tetap berada di di tempat kerjanya. Nah, itu kan udah punya passion sendiri ya, artinya untuk passion untuk bekerja di laboratorium pemerintahan. Ya. Ya, harapan saya sih, harapan kita sama-sama memahami juga nih bahwa ada konteks mata kuliah yang diajarkan terkait dengan kemandirian. Minimal kita menjadi konsultan lah ya. Kalau seandainya kita tidak bisa buka, kita bisa jadi konsultan terkait bagaimana sih proses pembuatan laboratorium, mulai dari nyari tempat, regulasi, nyari konsumen dalam hal pasien ya. Minimal teman-teman memahami lah ya terkait dengan itu ya. Nah, kalau seandainya memang ini bukan tugas daripada teman-teman terkait dengan
kewajibannya di tempat kerjanya, karena saya udah melihat hampir 80% kalau nggak salah nih. 80% itu hampir teman-teman bekerja di rumah sakit pemerintahan. Oke ya. Ya, ini saya minta bantuan aja nih, teman saya sebetulnya nggak mau bebanin ya, nggak mau bebanin teman-teman nih. Cuma saya, tapi saya tetap baca ya, saya udah baca beberapa terkait dengan tugas yang kemarin ya. Jadi ada kelanjutannya nih ya. Jadi minimal ada 1-2 lembar lah untuk jadi proposal. Jadi teman-teman udah nyicil proposalnya nih. Nah, formatnya juga ini terkait dengan strategi marketing ini ya, atau bauran ya untuk usaha lab kesehatan ya. Jadi gunakan strategi marketing ini mulai dari produknya, tempatnya. Ini ya, 1 lembar aja lah untuk penerapan strateginya. Ya. Orangnya seperti apa, lingkungan fisiknya yang nyaman seperti apa, gitu, prosesnya, gitu ya. Nah ini saya minta mohon maaf sekali lagi karena ini bagian yang ditugaskan dari institusi ya. Mau nggak mau saya harus mengimplementasikannya ya. Jangan dianggap beban ya, karena ujungnya itu nanti akan kita kompilasi gitu ya. Jadi nanti formatnya seperti pendahuluan nama lab kan udah ada tuh ya sebelumnya kan ya. Kemudian diskusi usaha juga hampir semuanya udah mengisi itu. Tinggal melanjutkan aja nih nomor 2-nya nih. Ya, penerapan strateginya yang di lapangan itu seperti apa gitu. Di laboratorium saudara ya. Ya 2 lembar cukup lah ya. Nanti silakan aja mau dikumpulkan kapan silakan. Tadi juga Pak Dana juga udah menyampaikan tuh ke saya tuh ya. Terkait dengan link daripada penugasan itu. Nanti dibikin folder aja satu, nanti tinggal saya berikan ke saya linknya, nanti saya tinggal melihat gitu. Nah, oke ya. Nah kemudian ini saya tutup dulu. Ada yang mau didiskusikan nggak nih? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Bu Eka. Pak izin untuk rumah sakit yang menerima BPJS izin, Pak. Untuk harganya berarti kita memberikan harga yang bagaimana ya, Pak? Yang swastanya atau gimana, Pak? Iya, jadi gini, di harga itu kan tergantung dari kesepakatan ya. Jadi bahwa ketika penawaran dengan kadang-kadang BPJS juga mempunyai tarif harga juga ya. Kemudian rumah sakit swasta juga mempunyai standar minimal dari sisi harga ya. Nah, itu disinkronisasikan tuh ya. Kalau memang cocok ya silakan aja langsung berlanjut gitu. Bisa jadi bagian daripada pelayanan BPJS. Mungkin seperti itu dulu ya, Bu Eka ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini sebentar deh. Ini saya izin share satu lagi nih buat. Nanti kiranya ada nggak nih kira-kira yang belum namanya di sini nih. Nah, ini yang sebelah kiri yang grup A ya, yang sebelah kanan grup B. Ini di grup A ini ada sekitar 37 tadi tugasnya ya, sebelum saya baca satu-satu ya. Nggak usah lihat warna-warninya ya. Ntar warna-warni apa itu enggak. Cuma saya tertarik aja gitu. Eh, ini yang setelah baca juga nih gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan yang semuanya sebetulnya memang bagus semuanya gitu ya. Jadi yang sebelah kanan adalah grup B ya. Coba nanti mohon dicermati ya. Saya membaca satu-satu terkait dengan teman-teman dalam penugasan ini. Kan hampir 70% itu rumah sakit pemerintahan ya kalau saya cermati secara kasar ya kan ya. Saya nggak tahu nih teman-teman nih ada di beberapa tempat kayak di RS sakit
Gatot ada beberapa orang, saya khawatir laboratoriumnya tertinggal gitu, dicariin pimpinannya gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ya. Semuanya udah ada ya namanya ya. Ya. Jadi di grup A ada 37, di grup B ada 38. Ini hasil daripada eh, tugas yang disampaikan oleh teman-teman di Google Drive-nya ya. Oke. Oke, ada yang mau disanggah nggak nih? Oke. Dah, cukup? Ada pertanyaan lagi? Ini sebentar ada. Pak Kambang izin tanya Pak. Ini sebentar. Nggak apa-apa, nanti yang belum ngumpulin nggak apa-apa, nanti menyusul aja nggak apa-apa. Ya. Saya cuma mastiin teman-teman itu memahami apa yang ditulis gitu ya. Apa yang saya sampaikan terus tertulis gitu ya. Ya, Pak Markus. Pak izin tanya Pak, untuk yang tugasnya itu sesuai lab kerja masing-masing atau kita bikin Iya. lab sendiri gitu? Ya, sesuai wilayahnya masing-masing aja, ya. Sesuai wilayah masing-masing aja. Ya. Jadi saya sampaikan ini biar teman-teman memahami konteks daripada ini di tempatnya itu dia melakukan strategi market pemasarannya seperti apa ya gitu ya. Mungkin bisa komunikasi dengan apa namanya unit pelayanannya, unit marketingnya gitu ya. Seperti itu. Ya, Pak Markus. Oke Pak, makasih Pak. Tadi ada lagi satu lagi apa tuh ya? Nanti Ibu Ismitra sama Ibu Dewanti nanti menyusul nggak apa-apa kok ya. Oke, ada yang merasa udah apa masukin ke Drive tapi nggak ada namanya? Oke, ada lagi? Cukup? Cepat ini sih mah. Saya kalau ngerjain ini paling sejam kelar ini. Ya. Ya, pada prinsipnya kembali lagi saya tidak bermaksud untuk memberatkan teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah berat ya. Bahkan mereka menyambi dari sisi kuliahnya ini dengan cara bekerja ya, dengan cara mungkin juga sambil tempat-tempatnya. Sebagai saya itu saya memahami itu ya. Tapi saya cuma mau lihat konteks daripada wilayahnya. Saya ingin tahu ketika ada topik pembicaraan, teman-teman kemudian bisa mengimplementasikan di wilayahnya masing-masing, ya di tempat kerjanya masing-masing. Oke, cukup ya. Kalau udah cukup, siapa nih ke bentar dulu ke Almasari atau Pak Dana untuk mendokumentasikan. Oke, ada yang dokumentasikan? Baik, Pak. Ya, yang mau dokumentasikan saya, Pak Afian. Iya, Kak. Saya bantu, Pak ya. Ya, silakan. Oke. Slide 1 sudah.
Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Ya, oke, sudah semua, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Afrian ya. Sekali lagi teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak mau disampaikan lagi, saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan teman-teman untuk bisa bergabung ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Penting nggak penting ya, daripada apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bagian pijakan ya, kita berpikir secara positif ya, bahwa konteks laboratorium itu nggak sebatas teman-teman yang ada di laboratorium hanya di lingkup laboratorium. Jadi kita harus membuka wawasan ya dari sisi unit lainnya ya, apakah itu dalam bentuk wawasan pemahaman dari pemasaran ataupun dari sisi konteks teori daripada laboratorium itu sendiri gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau sudah ada penyampaian saya yang kurang berkenan ya. Nanti berikutnya mohon kiranya diinfokan aja ya terkait dengan pembelajaran ya. Saya rasa dengan waktu 1 jam lebih 20 menit nih ya. Saya rasa cukup ya untuk penyampaian kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau hal ini memberatkan teman-teman ya, tapi ini jadi bagian yang mesti saya sampaikan. Saya sih sebetulnya nggak pengen ngasih tugas, saya pengennya itu karena saya yakin teman-teman udah pada ngerti semuanya nih, udah pada jago-jago semuanya ya. Cuma ini bagian daripada ya yang harus kita lalui gitu ya. Jadi mohon pahami ya, tidak perlu menjadi beban ya daripada apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu semuanya yang ada teman-teman, silakan bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lab ya. Iya, Pak.